maka pelan-pelan dia pun paham dan dia pun bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah Allah akan memberikan ampunan. Ini yang pertama. Sebagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Wahai anakku tersayang, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena syirik itu adalah dosa yang sangat azim. Nauzubillah min dzalik. Adapun yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalim yang kedua adalah zulmu yaghfirullah, kezaliman yang akan Allah ampuni, yaitu urusan manusia dengan Tuhannya. Mungkin sholatnya tidak sempurna, termasuk kategori zalim. Mungkin ia pernah melalaikan zakat, termasuk kategori zalim. Dan mungkin pula dia pernah durhaka kepada orang tuanya, ataupun dia pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi itu termasuk kategori zalim juga. Maka memohon ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla, perbanyaklah sayyidul istighfar, insyaallah Allah akan mengampuninya. Apalagi ikhwan akhwat izin menyampaikan, boleh tidak sepakat, salah satu kezaliman yang mungkin masih ada dilakukan setiap akhir tahun adalah perayaan tahun baru. Kita sebagai seorang umat Islam yang memiliki kebebasan, apalagi sebagai seorang sipil yang tidak memiliki kewajiban, maka sampaikanlah kepada anak-anak kita agar menghindari yang namanya perayaan tahun baru, karena itu bukan bagian dari perayaan kita. Cukuplah kita memaknai hal tersebut sebagaimana makna malam-malam pada umumnya saja. Tidak ada kekhususan di malam demikian. Tidak ada kekhususan di malam demikian. Wallahu a'lam. Baik, ada pun yang ketiga. Mungkin kita akan mengatakan ikhwah, semua tergantung niat. Mungkin dia sering mendengar ketika kita diskusi di kedai kopi dan lain sebagainya, ketika kita sepakat mengatakan perayaan tahun baru ini tidak diperkenankan. Bahkan alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama Kanwil Provinsi Riau sudah mengeluarkan surat edaran di mana salah satu himbauannya adalah kita dihimbau untuk tidak merayakan tahun baru dan kembang api. Alhamdulillah, suratnya masih ada sama saya di HP saya, masih ada. Dan salah satunya juga himbauan dari Provinsi Riau. Saya tidak tahu apakah kanwil lain ada mengeluarkan surat edaran yang sama. Allah, sejauh ini yang saya ketahui baru dari Provinsi Riau. Kita dihimbau juga menyuruh untuk menghimbau kepada masyarakat agar terus menjaga akidah, toleransi, bukan kolaborasi. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin kita pernah mendengar di luar sana ada yang mengatakan perayaan tahun baru tergantung pada niatnya. Boleh saja jika tidak meniru dan lain sebagainya. Subhanallah. Perkara innamal a'malu binniyat. Fikih niat itu kata Imam Syafi'i bisa disyarahkan sampai 70 bab. Ada fikih-fikih, ada tempatnya dan porsinya masing-masing. Contoh dalam hal furu'iyah saja, tuan-tuan yang saya ingatkan, ketika saya makan, sebelum makan saya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tentu tuan-tuan pasti sepakat mengatakan itu gak boleh. Tetapi saya akan mengatakan semua tergantung niat. Menurut saya doa tadi baik artinya. Tapi walaupun hal demikian, tetap kita akan sepakat mengatakan itu bukan doanya. Doa makan yang masyhur kita kenal, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, tidak semua tergantung niat itu dibenarkan. Sama contoh yang lainnya, saya berniat sholat tahiyatul masjid, tetapi saya laksanakan di rumah. Semua tergantung niat, saya katakan. Tentu tuan-tuan tidak akan sepakat. Kita tidak berbincang tentang bagaimana pengampu jabatan besar, tentu dia mengampu seluruh umat, seluruh masyarakat. Tetapi kita berbincang masyarakat sipil yang punya kebebasan, maka sebisa mungkin jauhilah yang namanya perayaan tahun baru. Wa'iyadzubillah. Adapun yang ketiga, zalim yang ketiga adalah kata Nabi SAW, az-zulmu la yaghfiruhu Allah. Kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Apa maknanya? Hablum minan nas, kezaliman di antara manusia. Seseorang
seseorang yang merebut hak orang lain dengan cara kebatilan, kelak hak tersebut akan Allah kembalikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu mazlamatun min akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an yakuna dirhaman wala dirham." Barang siapa yang pernah menzalimi hak saudaranya, baik itu berupa merendahkan martabat dirinya, maka mintalah halalnya segera sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, sekecil itu pun merendahkan harga diri seorang hamba. Mungkin kita memanggilnya dengan panggilan makian, kita memanggilnya dengan panggilan yang ia tidak sukai. Tetap Nabi meminta kita agar minta halalnya, minta maaf kepadanya, karena itu tetap akan Allah perhitungkan. Bagaimana lagi dengan kezaliman yang besar seperti Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna, khatu ya wajh